Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Pratama. Saya berasal dari SD Negeri Sametan, dari Kecamatan Gladasari, Kabupaten Boyolali. Saya akan membawakan cerita berjudul Aji Saka dari buku Kumpulan Dongeng Cerita Rakyat Indonesia oleh tim Sayembara Dongeng Rakyat tahun 2018. Bumi goncang gajah, langit kelap-kelap, katolir bintangi, risang mawe, sabaran kak dulu, moyang malik, oh. Indonesia kaya akan cerita rakyatnya, terutama di wilayah Pulau Jawa. Masyarakat tetap memegang asal-usul cerita dan tidak meninggalkan adat istiadat budaya Jawa. Kisah cerita ini dituliskan dengan huruf aksara yang terkenal dalam aksara Jawa. Kisah ini diambil dari cerita rakyat Aji Saka. Dikisahkan pada zaman dahulu, berdilah kerajaan yang bernama Pedang Kawulan. Kerajaan tersebut lanjutan dari kerajaan Mataram dulu yang berasal dari Jawa Tengah. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Dewata Tengkar. Suatu hari di tengah samudra, seorang pemuda berlayar bersama dua abdi dansa. Pemuda tersebut bernama Aji Saka dan kedua abdinya bernama Dura dan Sembada. Mereka berlayar menuju sebuah pulau yang bernama Jawa Dwipa, yang terkenal dengan kemakmuran dan sumber alamnya. Karena itu, Aji Saka tertarik untuk menginjakkan kakinya di pulau tersebut. Setibanya di pulau tersebut, Aji Saka melanjutkan perjalanan dengan menembus hutan belantara guna mencari letak desa atau kerajaan tersebut, karena tujuannya adalah menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Bertemu warga bertujuan ke arah kerajaan Pedang Kawulan. Berangkatlah mereka bertiga menyusuri hutan belantara. Setibanya di Bukit Kendeng, Aji Saka memutuskan untuk istirahat sejenak. Di tempat tersebut, Aji Saka menitipkan keris pusakanya kepada Sembada sambil berpesan, "Sembada, jangan sampai ada yang mengambil keris ini kepada siapapun kecuali aku sendiri." Sembada pun dengan sigap menyanggupinya. Perjalanan pun dilanjutkan. Sampainya di negeri Pedang Kawulan, mereka tiba di sebuah desa. Mereka bertemu dengan janda tua yang bernama Nyi Sengkaren. Setelah bertemu dan bincang-bincang dengan Nyi Sengkaren, Nyi Sengkaren mengetahui akan tujuannya. Dan Nyi Sengkaren mengajak mereka pulang. Nyi, di sini sangat subur dan makmur ya, Nyi. Memang, Cung, di sini sangat subur dan makmur. Tetapi raja di negeri ini sangat kejam. Loh, kenapa kejam, Nyi? Di sini kan sangat makmur. Negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Dewata Tengkar. Ia raja yang aneh. Tiap hari ia memakan manusia yang dijadikan santapan. Loh, lalu Aji Saka mengetahui ketakutan Nyi Sengkaren dan warga Pedang Kawulan. Keesokan harinya terjadilah kepanikan. Banyak warga berbondong-bondong meninggalkan desa karena tersiar kabar bahwa prajurit kerajaan mencari orang yang bisa dijadikan santapan oleh
tak ada seorang pun. Patih memintakan pada prajuritnya untuk mencari setiap sudut tempat. Cari di sana, di sana, di sana. Tapi hasilnya nihil. Mereka tak menemukan siapapun. Aji Saka berinisiatif menghentikan seluruh warga dan menjadi santapan oleh sang raja. Semula ini sekarang Aji Saka, tetapi Aji Saka yakin akan sanggup menumpas angkara murka di tempat ini. Bawalah hamba saja Kipati. Hamba siap dan rela untuk dijadikan santapan oleh sang Prabu. Akhirnya Pati membawa pergi menuju istana. Di istana, sang Prabu mulai gusar karena Pati Jugrunta tak kunjung datang. Dia pun apakah warga yang kujadikan sandawan sudah habis ya? Setidaknya nanti ada orang yang melukis handuk akan kuturuti semua pernyataannya. Jika nanti ada orang yang melukis handuk akan kukabulkan semua pernyataannya. Saat mereka tiba di istana, Pati Jugrunta sang Prabu senang karena Pati Jugrunta membawakannya dia makanan. Siapa kau, anak muda? Saya Aji Saka. Sebelum saya menjadi santapan, yang saya meminta satu permintaan kepada Baginda. Buat katakan oleh kau akan kuturuti semua permintaan. Coba ingin meminta sebagian tanah suas kain yang saya bawa ini. Hanya itu yang kau mau. Ambil saja jika kau mau. Aji Saka segera membuka kain tersebut dan menyuruh sang Prabu untuk memegang ujung kain tersebut. Sang Prabu dengan senang hati memegangi ujung kain tersebut. Saat sedang mengukur tanah luas permintaan Aji Saka, kain itu terus memanjang hingga melebihi kerajaan Dewata Tengah. Kain itu membentang hingga melewati perkampungan penduduk, hutan, gunung, hingga kembang ngarai. Sang Prabu terus mengulur kain tersebut. Semakin lama semakin jauh hingga tiada habisnya sampai ke tebing curam laut selatan. Dengan kesaktian Aji Saka, kain tiba-tiba melilit sang Prabu di tengah. Lilitan itu sangat kuat hingga tubuh sang Prabu bagaikan raksasa tak mampu untuk bergerak sedikit pun. Lalu kain itu ditahan oleh Aji Saka. Seketika Prabu di tengah terlempar ke dalam laut selatan. Wah! Tetapi sang Prabu masih bisa bertahan dan menjadi buaya putih. Sampai sekarang buaya putih itu hilang lenyap entah kemana. Akhirnya rakyat Pedangkapan bersorak-sorai bergembira karena Aji Saka jadi raja. Aji Saka jadi raja. Aji Saka jadi raja. Setelah menjadi raja, Aji Saka ingat akan keris yang ia titipkan kepada Sembada. Ia memerintahkan Dura untuk mengambil keris tersebut yang ada di pegunungan Kendeng. Setibanya di pegunungan Kendeng, Dura meminta kepada Sembada keris yang ia titipkan kepada Aji Saka. Maaf, saya tidak bisa memberikan keris ini pada siapapun kecuali sang Aji Saka sendiri. Berarti kamu tidak percaya kepadaku kalau aku disuruh oleh Ki Aji Saka? Akhirnya terjadi pertarungan
akan kuserahkan kepadamu. Tidak. Sementara itu di istana ada yang menjadi sang Aji Saka. Tidak biasanya Dora pergi begitu lama. Akhirnya Aji Saka menyusul Dora ke pegunungan Kendeng. Betapa terkejutnya setelah setibanya di Gunung Kendeng, yang melihat Dora dan Subedar tergeletak tak bernyawa. Dora, Subedar, maafkan atas kelilingku, wahai kedua abdiku. Engkau abdi yang amanah, selalu menjaga perintahku sampai akhir hayatmu. Karena sedih dan dari istri kedua abdinya, Aji Saka membuat puisi yang ditulis di atas batu yang berbunyi, Honotoroko, ada utusan Doto Sawolo, tidak ada perselisihan, podo joyonya sama saktinya, mogo boto jalan menuju kematian. Deret aksara Jawa yang menjadikan penghormatan Aji Saka kepada Dora dan Subedar inilah yang dikembangkan menjadi aksara Jawa. Dalam kehidupan kita mengenal akan adanya utusan. Jangan sampai kita berprasangka buruk terhadap sesuatu. Jadilah manusia yang membela kebenaran, amanah dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Terima kasih.